Salam sejahtera bagimu, Amanginang, saudaraku yang terkasih. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada, biarlah di pagi ini kita bersyukur, kita mengingat ada kebenaran Tuhan yang selalu dan akan tetap ada di tengah-tengah dunia ini, di mana firman Tuhan dipercakapkan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana pondasi iman sesungguhnya bukan terlihat dengan apa yang telah kita lihat setiap hari. Pondasi pada umumnya berada di dalam, dan itu menunjukkan tingkat kekuatan ketika terjadi bencana ataupun beban yang terlalu berat. Hendaklah engkau tetap berpegang. Timotius diperhadapkan dengan permasalahan jemaat yang tidak bisa membuatnya tetap teguh jika ia tidak berada dalam firman Tuhan. Firman yang diperhadapkan dengan konteks saat itu ada tua-tua, ada para tokoh yang memberikan pandangan yang menyenangkan namun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Timotius mengajarkan kepada kita dengan dimulainya kata sambung tetapi hendaklah engkau. Timotius mengontraskan ini dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, ada penyesat di ayat 13. Dalam bahasa Yunaninya dipakai kata meno, supaya tetap tinggal menghadapi penyesat, tetaplah tinggal dan hiduplah dengan pengajaran yang sudah diterima. Paulus kembali menambahkan kata prokopto yang artinya maju terus. Ada penyesat yang selalu bertambah. Bukan kebenaran yang bertambah, tapi penyesat yang bertambah setiap hari, yang bahasa kita dimodifikasi dan diasimilasi menjadi satu kebenaran karena diulang-ulang dan dianggap baik. Saudaraku yang terkasih, berpegang pada kebenaran pada prinsipnya bukanlah hal yang mudah dikerjakan. Tetapi ada risiko yang harus ditanggung. Kebenaran Tuhan bagi Paulus hanya dapat dihidupi dalam peribadahan, dan peribadahan itu juga mendapati pengorbanan. Apa yang Paulus inginkan ketika seorang hidup di dalam kebenaran Tuhan? Dia tahu bahwa sumber kebenaran itu kembali kepada Sang Pemilik firman, yang adalah Allah. Timotius kini berada dalam konteks yang menegangkan. Ada dua kata yang dipakai untuk menunjukkan kondisi yang tidak baik-baik saja, yang dia katakan tentang penganiayaan dan penyebaran atau perusakan nama. Dua hal ini bagi Paulus perlu menguatkan Timotius di usianya yang muda, di usianya yang tidak sebanding dengan para tua-tua saat itu yang kurang lebih 60-an, sedangkan Timotius berada di posisi 30-an, yang secara somal atau hasomalan pemimpin jemaat itu berusia 50-60, dan Timotius di bawahnya. Dia harus menghadapi kenyataan itu. Bagaimana Timotius kuat? Dipakai kata tetaplah teguh, tetaplah berpegang pada ajaran. Yang menarik dari Timotius, dia bukan hanya dapat pengajaran dari pelayanan Paulus, tapi dia mempunyai keturunan dari keluarga yang mencintai Tuhan. Di antara orang tuanya yang berbeda latar belakang budaya,
Yunani dan Yahudi, Timotius diajarkan tentang firman yang dekat dengan hati, di mana mamanya, opungnya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan inilah yang menjadi kekuatan Timotius untuk berpegang pada pengalaman iman dan sejarah iman yang dihidupi dengan kekuatan doa keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Timotius dikatakan dengan bahasa oidia, tindakan yang sudah berlaku sejak dahulu. Timotius mengenal pelayanan itu dari orang tuanya, dan hasil yang berkelanjutan adalah firman yang bermanfaat, bukan untuk menyenangkan semata, tapi bermanfaat menuntun kepada kebenaran. Jika hari ini saya ingin mengajakmu, mari dan berilah dirimu untuk berpegang pada kebenaran. Artinya, berpeganglah pada firman yang menyempurnakan, yang di ayat 17 dikatakan, kesalehan yang sempurna, dipakai bahasa artisio, disempurnakan oleh Allah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Berpegang pada kebenaran artinya berpegang pada perbuatan baik yang disempurnakan oleh Allah. Jika boleh memberikan harapan, saya mengundangmu, Amanginang, saudaraku yang terkasih, tetaplah tinggal, dan tinggal adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman, menghadapi tantangan, dan menghadapi godaan iman untuk tetap menyenangkan Tuhan dan hidup di dalam anugerah-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk bertahan dan berpegang untuk harapan yang Tuhan titipkan, untuk iman yang dimenangkan dan bermanfaat guna untuk hidup yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memberikan kesaksian hidup di dalam Tuhan, bukan hanya untuk kami, tapi menjadi kesaksian iman bagi banyak orang. Kami dimenangkan dan disukakan ketika kami tetap tinggal dan melatih itu dalam pengalaman iman di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan yang saling mendoakan dan saling meneguhkan. Terpujilah Kristus yang menyertai jemaat-Mu dimanapun berada dan dalam perjuangan apapun. Tuhanlah yang menyempurnakan perbuatan baik dan sukacitanya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.